بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita baca lanjutan dari Hasyiah Kitab Tauhid, Hasyiah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Hasyiah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi safha 25, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak kepada malaikat yang dekat, ya. Tidak pula kepada nabi yang diutus. Malakun muqarrab, malaikat yang dekat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Fahuwa subhanahu al-mustahiqqu laha wahdahu. Dia Allah Subhanahu wa taala al-mustahiqqu laha wahdahu. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berhak semata-mata untuk diibadai. Laha kembali ke mana? Ke ibadah. Kembali ke ibadah. Wa man siwahu la yastahiqqu syai'an minha. Oh afan. Ini sudah ya afan. Bawahnya ya afan. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ay la yarda subhanahu ayyaj'ala lahu syarikun fi ibadatihi. Maksud la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ay yakni la yarda subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha ayyaj'al lahu syarikun fi ibadatihi, untuk dijadikan sekutu baginya di dalam peribadatan. La malakun muqarrabun indahu wala nabiyyun mursalun. Tidak kepada malaikat, tidak pula kepada nabi yang diutus. Yakni fadlan an ghairihima, terlebih lagi selain dari keduanya. Min sairil makhluqat, dari seluruh makhluk yang ada. Fa idza lam yarda bi ibadati man kana qariban minhu kal malaikah, apabila dia Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan ibadah, ya, dengan peribadatan atau dengan penyembahan terhadap makhluk yang dekat dengannya seperti malaikat, wala nabiyyan mursalan, juga tidak ridho kepada nabi yang diutus untuk disembah, wahum afdalul khalqi, dalam keadaan para nabi adalah makhluk yang paling afdal, fa ghairuhum bitariqil aula, maka selain mereka lebih layak lagi untuk tidak disembah. Li'anna al-ibadata la tasluhu illa lillahi wahdahu, dikarenakan ibadah tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah semata. Fakama annahu al-mutafarrid bil khalqi war razqi wat tadbir fahuwa al-mustahiqqu lil ibadah wahdahu duna man siwah. Maka sebagaimana dia Allah Azza wa Jalla, zat yang bersendirian dalam mencipta, memberi rezeki, mengatur, maka dia pula yang berhak untuk disembah semata. Duna man siwah, tidak kepada selain dia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, sedangkan dalil yang menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak diperbolehkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan kepada sesuatu apapun dari selain Allah Azza wa Jalla, tidak diperbolehkan. Ai wa annal mawadhi
allati buniyat lis-shalah wal ibadah wa dzikrillah. Maknanya al-masajid, masajid di situ maknanya al-mawadhi' allati buniyat lis-shalah wal ibadah wa dzikrillah. Masajid di situ adalah tempat-tempat yang dibangun untuk pelaksanaan sholat, untuk ibadah dan untuk zikir kepada Allah. Itu makna pertama dari makna masajid. Atau makna yang kedua, a'dha'us sujud lillahi fala ta'budu. Ya. Atau anggota-anggota sujud adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya. Nahyun amun li jami'il khalqi, sehingga larangan tersebut umum, mencakup seluruh makhluk, al-insi wal jinni fiha, baik manusia ataupun jin. Fiha apa maknanya? Fil masajid. Au biha, au bi'a'dha as-sujud. Sehingga maknanya apa? Fala ta'budu ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga baik dia manusia, baik dia jin, jangan nyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, baik dalam masjid tadi ataupun anggota-anggota sujudnya tadi dipergunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Itu tidak boleh. Difahami? Nyambung di sini, Ibnu? Hei, ngantuk? Udah ngantuk? Ngantuk, ya. Antum faham Dr. Fikih maksudnya tadi? Ya. Ini faedah dari Syekh Abdurrahman bin Qasim ketika memaknakan ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Lihat ini faedah ya, dari kitabnya para ulama, karya tulisnya para ulama. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masajid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian menyeru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lafaz masajid itu punya dua makna. Makna pertama, al-mawadhi' allati buniyat lis-shalah. Masjid itu masjid ini, bangunan masjid. Sehingga kalau maknanya bangunan masjid, makna dari ayat sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah di masjid tersebut. Itu makna pertama ya. Makna kedua, lafaz al-masajid maksudnya adalah a'dha'us sujud, anggota tangan sujud, kaki, dahi. Sehingga kalau menurut makna kedua, fala ta'budu biha ghairallahi subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah dengan anggota-anggota sujud tadi. Faham? Ini faedah loh. Ana yakin orang yang belajar al-usul as-salasa kalau nggak baca keterangan ini tadi belum tentu dia faham. Ini faedah. Dan beliau mengatakan, fala ta'budu nahyun amun li jami'il khalqi al-insi wal jin fiha au biha. Ya, fiha fil masajid. Sehingga maknanya jangan kalian beribadah kepada selain Allah di masjid tersebut. Atau makna kedua, jangan kalian beribadah kepada selain Allah biha dengan anggota-anggota sujud tadi. Faham? Farhan? Sehingga makna ayat wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maksudnya apa? Kalau menurut tafsiran masjid di situ adalah masjid, berarti maksudnya apa? Jangan beribadah kepada selain Allah di masjid tersebut. Kalau tafsiran kedua maknanya a'dha'us sujud, jangan gunakan anggota sujud tersebut untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ahadan nakiratun
fi siyaqin nahi. Sedangkan ahadan, ya ahadan itu adalah nakirah. Lafaz nakirah fi siyaqin nahi. Nakirah pada konteks larangan. Ya, ahadan itu nakirah fi siyaqin nahi. Syamalat jami'a ma yud'a min dunillah. Mencakup segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Sawa'un kanal mad'u min dunillahi sanaman aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan aw ghayra dzalik. Yang diseru tadi dari selain Allah, baik berupa berhala atau wali atau pohon atau kuburan atau jin atau yang selain itu. Fa in da'a ghairallah wa huwa syirkul akbar. Kalau dia menyeru kepada selain Allah, yang mana selain Allah tersebut adalah syirik besar. Wa dzanbul ladzi la yughfar illa bitaubah minhu. Sedangkan yang namanya dosa tidak akan diampuni kecuali dengan taubat darinya. Maksudnya apa? Dosa syirik besar tidak akan diampuni kecuali taubat. Ya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni perbuatan kesyirikan, dan Allah mengampuni yang di bawah itu, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah ini ya, ayat ini An-Nisa 116 ada ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah yang tidak diampuni tersebut adalah dosa besar saja ataukah mencakup dosa kecil dari syirik. Ya, apakah khusus syirik besar ataukah mencakup dosa syirik kecil juga? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, intinya la tatasahalu, jangan antum bermudah-mudahan dalam masalah syirik, baik syirik besar atau syirik kecil, kedua-duanya lebih baik segeralah bertaubat. Juga pada ayat yang kedua, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Pada ayat yang kedua ini tadi, sepakat para ulama mengatakan, orang yang Allah haramkan masuk ke dalam surga adalah orang yang terjatuh pada syirik besar. Itu dengan kesepakatan, dengan ijma' para ulama. Di antara yang menukilkan ijma' sehingga anak Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi kalau syirik besar, sepakat para ulama dia tidak masuk ke dalam surga. Nah, adapun syirik kecil itu terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah dia masih memungkinkan langsung dimasukkan ke dalam surga ataukah dia harus mempertanggungjawabkan. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Difahami ya? Karena berkaitan dengan syirik kecil itu apakah diampuni ataukah tidak. Namun jelas juga para ulama sepakat pelaku syirik kecil tidak kekal dalam neraka, la yakhlud mukhalladan finnar, tidak dikekalkan dalam neraka. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar.